Jangan show off force di tempat lokasi hunting. Jadi kan dulu kan banyak itu kameranya 3 dibawa semua, ya kan? Show Itu off, show off. lensanya, waduh, pating cerantel gitu. Nah itu justru membuat kita tuh ada jarak dengan objeknya. Iya, iya. Tapi kadang-kadang kan orang bangga hanya dengan gearnya itu, Itulah, ya kan? itulah Kalau saya netizen. justru enggak, kamera saya itu sangat sederhana, lensanya sangat sedikit, motret pakai jaket, saya masukin jaket, kalau mau motret baru saya keluarin gitu. Seperti itu. Saya ingin menyatu dengan mereka supaya mereka itu tidak menganggap saya sebagai orang asing di situ. Jadi jarak itu harus diperpendek, jangan malah duduk. Kita bikin jarak dengan mereka. Betul. Pakaian kita yang Low profile. Di mana kita tidak takut kalau kita duduk di tempat kotor. Iya, betul. Gitu loh. Kalau mereka duduk di bawah, kita ngajak ngobrol mereka sambil berdiri, ya itu nggak enak. Ya, saya harus duduk juga di bawah gitu loh. Jadi jangan pakai pakaian yang mahal-mahal, nanti waktu saya yang duduk di bawah kan, jadi duduk. Kan seperti itu. Iya. Foto-foto bisa bahasa daerah kalau kita tidak lain. Nah itu jauh lebih bagus lagi. Betul itu. Tapi kalau nggak bisa, ya modal utama fotografer orang itu, yang motret orang adalah senyum. Yes, universal. Kita harus bisa senyum ke orang. Gitu loh. Kalau enggak ya gimana orang mau? Senyum itu bahasa yang universal. Jarak itu harus diperpendek. Yes. Gitu. Saya sepakat itu. Senyum itu bahasa yang universal. Nah, bicara tentang tadi alat itu, Pak Agus kan kalau motret ya jangan kamera tuh nggak usah dibawa semua lah. Di rumah punya 3, 4 tuh nggak usah dibawa semua itu kan. Nah, Agus ini kan jadi ex-fotografer Fuji sejak awal dan sejak berdiri di Indonesia gitu ya. Iya, betul. Waktu itu masih mungkin X100 gitu ya, X100 yang original gitu kan. Nah, Pak Agus ini memutuskan mau menjadi salah satu ambasadornya Fujifilm, menggunakan kamera Fujifilm yang pada saat itu belum secanggih sekarang. Benar. Dibandingkan dengan kamera-kamera lain yang sudah keluar itu. Betul. What's the reason, Pak Agus? Alasannya apa? Awalnya sebetulnya gini, ada dua hal ya, ada 2 hal. Satu, waktu itu saya pas di Singapura, ada teman saya nunjukin, ini ada kamera Fuji baru, X100. Nah, saya kan seneng barang-barang vintage. Jadi begitu lihat bentuknya, waduh, gila bagus banget ini, bagus banget. Saya langsung beli. Saya langsung beli. Dan kamera X100 waktu itu autofokusnya lambat banget. Iya, betul. Tapi fixed lens, autofokusnya lambat, ya kan? Tetapi dia kan wide angle. Jadi saya ketika orang-orang, wah jelek ini, autofokusnya lambat, saya bilang, kamu salah makainya. Dia bilang gitu. Dan ini saya motretnya cepet banget, karena ya saya motretnya pakai fixed fokus. Jadi jaraknya saya setel di sekitar 2-3 meter, diafragma 8, ISO-nya 400 atau 800, saya cepat-cepat nggak pakai autofokus. Tajam semua kok. Gitu loh. Karena yang saya foto kan semacam street fotografi. Nggak perlu memfokus dulu, langsung aja ceplat gitu. Betul. Seperti itu. Itu yang pertama, karena saya sudah punya X100. Nah, kebetulan waktu itu saya sedang bawa grup murid-murid saya juga hunting di Bali. Waktu itu saya masih pakai kamera Nikon. Nikon saya yang saya pakai D300. Ya. Nah di Bali itu satu tas kamera saya hilang. Gitu. Berikut memory card-nya ada 10. Itu hilang semua satu tas pokoknya. Gitu. Nah, kok ya bahasa Jermannya tuh dilalah. Saya diundang sama Mr. Takahashi, presiden direkturnya Fujifilm, ditawarin, mau nggak bantu kita jadi fotografer di sini? Kalau mau, saya kasih kamera X Pro One berikut 3 lensa. Gitu. Ya udah, saya udah seneng dengan X100, ditawari itu ya otomatis saya langsung mau. Oke, boleh. Ayo, gimana kerjasamanya? Kayak gitu. Tahun 2012 itu. Jadi waktu launching Fujifilm Indonesia,
di JW Marriott kalau nggak salah ya. Nah itu dia foto-foto saya semua di sana gitu, karena satu-satunya fotografer baru saya. Kayak pameran tunggal jadinya. Iya, kayak pameran tunggal. Gitu, seperti itulah kira-kira. Itu dan ceritanya mirip-mirip. Komitmen orang-orang Fuji Jepang itu luar biasa untuk kemajuan digital kamera. Jadi ketika ini mereka datang dari Jepang dan ngobrol sama saya, ini kekurangannya apa, dan seterusnya. Berapa bulan lagi datang lagi, dia masih bawa catatan. Gitu ya. Dulu Pak Agus ngomong gini ya, ini sekarang coba ya. Gitu loh. Jadi kita merasa dihargai sebagai fotografer. Kaizen ada perbaikan ya, berkembang terus ya. Jadi ini ceritanya tuh hampir sama kayak Mas Gato. Mas Gato itu ketika punya kamera X100, waktu itu motret di luar juga gitu ya. Pakai kamera yang sama kayak Pak Agus juga. Itu kameranya tuh rusak atau kecemplung air gitu loh. Terus yang masih selamat itu cuma X100-nya. Akhirnya mau nggak mau kan motret pakai itu kan situ kan, yang kamera yang ada yang masih hidup gitu kan, sehingga ketika ditunjukkan ke Fujifilm waktu itu, ini bagus-bagus fotonya pakai X100. Jadi gitu kalau saya mau jadi fotografer harus hilang kamera dulu. Oh ya nggak gitu juga bos, nggak gitu juga kan, era milenial kita ini. Bahaya juga kalau langsung hilang kamera dulu ya. Oke, kita masuk ke tema lagi Mas Bimo. Ya, mau nanya apa lagi nih? Kita mau ada fotonya Pak Agus? Ada nggak sih foto-fotonya Pak Agus? Kita tampilnya. Kita tampil mungkin nanti Pak Agus sambil bisa membahas ya. Pak Agus merasakan kamera Fujifilm sejak dari zaman pertama kali sampai sekarang. Paling favorit pakai kamera apa, lensa apa Pak Agus? Paling favorit? Ya, karena saya paling awal sebagai ex-fotografer. Jadi kalau dulu ex-fotografernya cuma saya, setiap kamera baru ya saya pasti diberi. Jadi saya gonta ganti kamera, gitu. Dan setiap ganti yang baru selalu lebih bagus dari yang lama, gitu loh. Iya. Jadi yang baru selalu favorit itu ya? Iya, begitu. Seperti itu kira-kira. Jadi ya, kamera favorit apa ya? Apa ya? Semua saya pakai masalahnya. Lensa, kalau traveler nih biasanya. Tapi kalau lensa gini, sejak dulu kan saya udah bilang tadi, ketika awal favorit lensa saya karena keterbatasan yang saya miliki, saya hanya memotret pakai 2 lensa dulu, 28 mili dan 135 mili. 50 mili itu hampir nggak pernah saya pakai. Saya hanya pakai 2 lensa itu. Ya. Nah, karena itu sudah terbawa bertahun-tahun, ya, akhirnya saya dapat dikatakan saya sudah hafal. Kalau pakai lensa ini, saya harus berdiri di mana kalau untuk motret itu. Jaraknya maksudnya. Motret pakai lensa 135, saya harus seberapa, gitu. Seolah sudah otomatis karena sudah terlatih bertahun-tahun. Seperti itu ya. Betul. Kebiasaan habit ya. Akhirnya ya kalau sekarang karena juga badan saya tuh relatif kecil dan nggak mau repot-repot, apalagi sudah mulai tambah usia kan, nggak mau capek-capek. Saya kalau hunting hanya pakai 1 kamera, 1 lensa. Nah supaya mudah apa? Ya lensa saya zoom. Lensa saya favorit itu paling favorit 85-135. 18-135 ya. 18-135 ya. Kalau malas saya bawa lensa standar 85-55. Oh, 85-55. Udah, cuma itu aja. 18-55. 18-55. 18-55 atau 18-135. Ini paling sering ini paling sering, betul ini. Jadi saya itu pernah waktu itu sebelum launchingnya X Pro 2. Itu saya ngunangi Pak Agus itu motret pakai prototipenya X Pro 2 di Keraton. Itu waktu grebek gitu. Oh, grebek. Tak lihat itu, ini kamera apa ini? Curiga gitu kan. Aku masih pakai X-T1 kan. X-T1 ini kamera apa ini? Dan lensanya benar, lensanya pakai 18-135. 18-135 itu memang itu sapu jagat all round itu. Sekarang ada sapu jagat satu lagi yang lebih menarik, ada 16-80. Memang nggak sepanjang 135 tapi dia sedikit lebih lebar. Gitu ya. F-nya juga konsisten F4 gitu. F4. Nah, menarik ini Pak Agus ini. Nah, ini foto-fotonya udah bisa ditampilin sebelum nanti teman-teman kalau mau yang mau tanya jawab, kita ada 3 voucher dari nanti ada cleaning sensor. Lalu ada voucher kopi dari Papos. Kopinya dari Papos ya? Iya. Ayo. Gudang kopi juga ada loh? Iya, jadi gudang kopi juga. Gudang kopi juga ya? Wah, ini vouchernya banyak banget. Voucher banyak, nanti besok mungkin ada kamera ya. Saya boleh nanya nggak biar dapat voucher 3-3? Ya udah boleh.
Kita masuk ke fotonya, bisa ditampilin. Nah ini bisa cerita nggak Pak Gus? Wah ini Turpan Xinjiang. Oke. Ya. Nah ini peta dulu ya ini. Ya peta. Yes. Saya punya mimpi untuk pergi ke namanya Provinsi Xinjiang di Cina. Kenapa? Karena Xinjiang ini yang paling unik di Cina menurut saya. Karena satu, dia provinsi yang luas daratannya itu terbesar di Cina. Penduduknya paling sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas penduduk di sana Muslim. Gitu. Jadi tahun 2006 saya hanya berdua dengan teman saya berangkat di sana pengen melihat suasana Idul Fitri di Xinjiang. Gitu. Jadi udah hanya berbekal sedikit pengetahuan dari Lonely Planet. Lonely Planet aja saya punya buku tidak khusus Xinjiang tapi mengenai Cina. Waktu itu tahun 89 tahun sekian lupa, setelah 89 saya beli buku itu. Akhirnya saya berangkat hanya berdua langsung ke Xinjiang. Padahal kita lihat ini kalau dari peta, Xinjiang itu adalah yang paling jauh dari Indonesia. Ya betul. Daerah Cina yang paling jauh dari Indonesia. Dia perbatasannya yang utara itu perbatasan dengan Rusia itu. Ya, tahun 2006 saya berdua ke sana sendiri, nekat aja. Langsung sampai sana nggak tahu apa-apa, hanya orang Singapura kasih tahu, karena saya berangkatnya dari Singapura, kamu coba nginep di hotel ini, cuma ngomong gitu aja. Padahal dia sendiri juga belum pernah ke sana. Ya udah. Nah setelah sampai di airport di sana, ibu kotanya namanya Urumqi. Sampai sana udah jam 9 malam lebih. Kita baru mau keluar, baru tuh mulai bingung nih tuh. Sampai seluruh penumpang itu sudah keluar, kita masih di dalam airport. Karena bingung, waduh ini caranya ke hotel gimana ya ini ya. Nanti kalau kita dirampok gimana ini? Takut kan? Akhirnya ya mau nggak mau tetap pergi kan. Jadi ya udah nekat aja keluar naik taksi. Ternyata supir taksinya bagus sekali. Ya udah kita diantar ke hotel berdasarkan kartu nama itu. Udah sampai ke hotel, karena saya tidak bisa bahasa Mandarin, saya langsung minta guide untuk besok pagi. Jadi kemana-mana selama di Xinjiang itu saya sewa taksi. Nah bayangin habisnya berapa gitu kan. Nah ini gambar ini yang sekarang ini salah satu di desa di sana namanya Turpan. Turpan ini desa sebagian besar mayoritas orang Uighur, penduduk asli di Xinjiang sana. Jadi di Xinjiang itu penduduk yang mayoritas itu Uighur, nomor 2 Kazakh, ada 2. Nah, kalau yang Uighur ini mirip-mirip dengan orang Timur Tengah, yang Kazakh itu mirip-mirip orang Soviet, gitu kira-kira. Nah ini yang di Turpan. Di Turpan, waktu itu ya kebiasaan saya naik taksi keluar masuk desa, jalan-jalan desa, gitu. Nah, suatu saat di jalan desa itu saya lihat ada puluhan, mungkin ratusan kambing sedang digembala. Karena kita lagi asik ngobrol, supir taksinya saya suruh berhenti, dia berhentinya mendadak. Gitu ya. Kambing itu lari, lari semua. Waduh, takut ya. Takut, saya bilang teman saya, kita turun. Nanti kalau ada orangnya marah gimana? Nah, benar, kita turun menjauh dari taksi, tahu-tahu supir taksinya dipanggil sama orang tua. Waduh, itu marah, itu gimana itu? Atau kita dipanggil, dan dipanggil saya datang ternyata tidak marah. Gembalanya itu anaknya Pak Tua itu, malah saya disuruh mampir ke rumah dia. Nah, next, kabar berikutnya, nah, saya disuruh masuk ke rumah dia, malah disuguhin. Suguhannya ini macam-macam gitu banyak. Terus guide saya bilang, kamu harus menghormati orang rumah, tuan rumah, kamu harus makan. Ya udah, saya makan dikit, saya nanya sama guide-nya kan dia saya nggak bisa bahasa Mandarin. Itu kok tuan rumahnya nggak mau makan. Terus ternyata apa? Loh, ini kan bulan puasa. Jadi Pak Gus, itu saya potong di sana, itu mie-nya kayak mie Tiongsan nih Pak Gus. Kayak mie kakak gitu. Iya. Betul. Di sana banyak makanan kering karena
disimpan kalau musim dingin. Jadi luar biasanya di sana langsung yang saya rasakan, orang sedang puasa aja menghormati tamunya disuguhi makan. Betul. Luar biasa kan? Iya. Nggak seperti di kita kan? Wah, udah warung aja ditutup Pak Agus. Warung makan aja diserbu. Luar biasa. Gitu. Nah, ya kebiasaan saya kalau hunting itu saya tidak sekedar motret. Sekali lagi, saya ingin menyatu dengan warga yang di tempat di mana saya hunting. Jadi saya berkenalan dengan mereka. Sampai pulang, saya ajak foto bareng. Nah ini foto bersama, kebetulan yang ada di rumah tinggal ini, yang lainnya sedang pergi bekerja. Terus saya foto bersama-sama, kemudian saya bilang, nanti fotonya saya kirim dari Indonesia. Saya bilang gitu. Belum, tiba-tiba satu ini, yang paling kiri, cowok yang paling kiri itu mendekati saya. Mendekati saya ditarik-tarik. Saya ditarik-tarik, ngomong bahasa Mandarin gitu kan, saya nggak tahu maksudnya apa ini ribut-ribut, terus ayahnya nanya ini, nah diterjemahin sama guide-nya itu, terus ayahnya agak marah, terus saya nanya, itu ngomong apa dia cuma ngomong, anak zaman sekarang memang susah dikasih tahu. Nah ini terus, ya udah sana, ya udah, masuk, ya masuk, ya ternyata si cowok ini ngajak saya masuk kamar dia. Dan di dalam kamar itu ada gambar berikutnya. Ini tolong next. Next. Nah, next. Ternyata apa? Ternyata dia itu punya bayi yang usianya belum 1 bulan. Dan kamarnya itu gelap karena semua jendelanya ditutup. Di dalam ada istrinya dan ada bayinya itu. Nah, kepercayaan mereka sebelum 1 bulan istri dan anaknya itu tidak boleh ditemui orang asing. Wow. Karena mungkin akan membawa bad luck gitu ya, nasib buruk gitu. Gitu. Tapi karena si anak ini pengen anaknya difoto, minta saya foto kayak gitu loh. Jadi bisa foto pakai flash. Gitu. Nah, seperti itu. Itu wah menarik sekali, sangat berkesan. Ini asik banget. Oke, next. Asik banget. Nah, itu tahun 2006. Ya. Tahun 2007 saya hunting lagi ke Xinjiang. Saya hunting lagi, saya ke rumahnya Pak Jamal ini lagi. Kalau nggak salah namanya Pak Jamal, saya agak lupa, agak sulit sih namanya. Gitu. Setahun kemudian saya ke sana dan anak yang tadi saya foto ini yang digendong ini. Gitu loh. Udah nambah lagi gitu. Berarti Pak Agus itu ya? Iya. Nah, fotonya next. Wow. Nah, ini yang saya foto waktu dia belum 1 bulan, saya foto lagi ketika setahun kemudian saya datang. Gitu. Oke. Unik banget ini. Jadi seperti itu kalau saya hunting, itu saya tidak sekedar motret selesai. Saya ingin antara saya dengan yang saya foto itu selalu ada hubungan. Gitu. Jadi saya kenal dengan mereka dan saya sudah dianggap keluarga sama mereka. Gitu. Jadi wah, kamu mau datang kok nggak ngasih tahu, harusnya kamu ngasih tahu dulu, nanti kita sembelihin kambing, kita makan rame-rame. Gitu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan Pak Agus. Sambil ini menarik banget ini. Mas bisa tolong di scroll YouTube-nya agak ke, nggak bisa. Wah dari sini ya nyekrolnya. Bos. Scroll dulu nih, gimana nih? Mau pertanyaan nih. Nah ini Pak Agus yang sudah ada pertanyaan. Kira-kira buat Om Agus Leonardus, aspek apa saja yang sangat berpengaruh dalam kehidupan fotografi Pak Agus? Jadi aspek-aspek apa yang berpengaruh? Nanti sebelum kita lanjut ke foto-fotonya Pak Agus, ini selingi dengan pertanyaan ini biar nggak repot ini. Ya apa ya? Kalau menurut saya yang paling menarik itu kehidupan manusia. Jadi selama kita mau bersosialisasi, apa ya? Ya itu menurut saya paling menarik ya, hubungan antar manusia itu menurut saya sih selalu paling menarik ya buat saya ya. Kemudian kita nggak akan bosan-bosan ya dengan segala macam lah. Kalau saya sih novel saya baca, komik saya baca, film saya lihat,
musik saya lihat, tetapi musik tidak hanya sekedar musiknya, tapi juga liriknya saya coba pahami, gitu. Tapi saya tidak hobi baca puisi, tapi kalau lirik lagu coba saya pahami, gitu. Jadi akhirnya kita akan tahu. Jadi saya banyak membaca sih sebetulnya ya, banyak membaca sehingga saya tahu kehidupan, gitu. Nah kehidupan itu menurut saya paling menarik sih. Gitu. Satu lagi pertanyaan dari sebelum kita lanjut. Pak Agus, ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini atas nama Handi Budiman. Pak Agus, bagaimana cara kita mengambil gambar sehingga gambar kita itu bisa bercerita tentang isi gambarnya? Jadi tentang isi gambarannya. Monggo Pak Agus. Mas Jadi Handi gini, Budiman. Ya, seperti saya tadi bilang di awal ya, kita belajar menulis. Tetapi kita juga harus belajar membaca. Jadi kalau saya memotret itu menulis, ya kan? Untuk menikmati menulis kita harus membaca. Supaya tulisan kita bagus, kita harus banyak membaca. Jadi cara belajarnya sebetulnya saya harus banyak membaca foto orang lain, gitu. Kalau saya bisa membaca foto orang lain dengan baik, nantinya kita akan bisa menulis dengan baik, menulis pakai kamera, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu tadi jawabannya. Jadi, ya kita harus mulai belajar membaca. Dan saya makanya di grup FB saya, itu saya ajak semua anggota grup itu untuk mencoba menuliskan mengapa saya memotret ini, mengapa saya memotret ini. Itu karena apa? Kalau kita tahu itu, kita akan lebih mudah memotretnya. Pakai teknik apa ini? Pakai komposisi apa ini, pakai lighting yang bagaimana ini. Tapi selama ini sebagian besar teman-teman kita itu tidak mencoba melakukan itu. Makanya di grup saya ajak itu. Saya kalau ngajar dulu kan saya yang bikin program Nikon School. Awalnya itu pelajarannya apa? Bahasa visual pelajarannya. Gitu loh, bukan belajar teknik kameranya seperti apa, enggak. Belajar membaca dulu. Memahami bahwa fotografi itu bahasa visual, artinya kita belajar menulis dan membaca. Betul. Gitu. Jadi kalau mau foto kita itu dibaca orang dengan baik, kita harus belajar membaca dulu. Itu kira-kira. Kira-kira visual selain membaca itu bisa nonton juga nggak Pak Agus? Nonton film? Nonton itu kita membaca. Oh iya. Maksud saya itu nonton foto, kita mencoba membaca foto itu, hanya sekedar melihat. Tetapi kita baca ini fotografinya ini apa sih? Foto ini bicara apa sih? Lukisan ini bicara apa sih? Apa yang mau disampaikan itu Pak Agus ya melalui itu ya? Iya, kita harus mencoba membaca. Gitu. Seperti itu. Tapi ya kalau nggak dilatih nggak bakal bisa. Satu lagi gitu, atau lanjut lagi? Kalau objeknya ya kita harus mempelajari objeknya. Saya rasa udah menjawab ya. Sekedar dari kulitnya, makanya saya banyak ngobrol. Dimanapun saya ngobrol, dengan supir taksi saya ajak ngobrol, supir oplet di Jakarta saya ajak ngobrol, tukang becak saya ajak ngobrol. Saya nggak berani ngajak ngobrol itu ngajak ngobrol model Pak Agus. Nah itu. Apalagi kalau ada istri saya itu saya nggak berani ngajak ngobrol. Itu deg-degan saya ngajak ngobrol model sekali itu dapat istri. Waduh. Itu istri saya dulu model saya itu. Jadi ngobrol sekali loh kok dapat ini, kalau ngobrol satu lagi kan dapat lagi nanti kan bahaya itu. Bahaya itu. Saya rasa sudah menjawab Hadi Budiman. Ini ada satu lagi. Ini Lilik Han, selamat malam Pak Agus, saya Lilik Handakara ikut mendengarkan, matur nuwun. Ini ada Kak Denata Enggar, berjumpa manusia yang berbeda di berbagai belahan bumi merupakan salah satu aspek yang paling menguntungkan dalam kehidupan fotografer. Nah, kira-kira aspek apa saja yang sangat berpengaruh dalam kehidupan fotografi, Pak Agus? Monggo silakan. Oh ini sudah tadi, ini sudah. Jadi ini unik kok, setiap tempat unik, manusianya juga unik, punya kepribadian beda-beda, kebiasaan beda-beda, itu selalu menarik. Jadi kalau saya keluar negeri, pertama kali yang saya tanyakan pasar tradisionalnya di mana? Karena di pasar tradisional itu akan ngumpul orang-orang lokal. Nah, itu menarik. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan tadi kalau bicara orang-orang lokal, artinya ada komunikasi, ada pertanyaan yang bagus dari Andana Paringga. Betul. Motret manusia butuh pendekatan. Tips menjalin komunikasi dalam waktu yang terbatas bagaimana, Pak Agus? Senyum.
Senyum. Jadi modal utama itu senyum. Dan kita harus berinisiatif untuk menegur lebih dulu. Ya. Gitu loh. Jadi jangan, kita harus berusaha. Orang yang pendiam pun harus berusaha untuk mencoba itu. Dan modal awalnya apa? Senyum. Senyum, angkat kamera. Itu artinya kita sudah mau motret, dan senyum itu minta izin ke dia. Kalau dia juga senyum, artinya dia mengizinkan kita memotret. Gitu. Tapi kalau dia udah bilang nehi ya jangan memakan. Nehi itu mere jahe. Gitu kira-kira. Ini ada pertanyaan dari Instagram Masai_Carwos. Tanya nih, bagaimana tips memotret yang bisa menghasilkan foto jadi gambar bercerita. Jadi karena temanya bercerita, nanya terus nih Pak Agus, nggak apa-apa, mudah nggak bosan nih Pak. Silakan Pak. Pak Agus kalau suruh cerita istimewa, storyteller. Storyteller. Jadi ya gini, kita harus selalu mencoba membuat foto seri apapun. Jadi sebetulnya gini, latihannya tuh gampang. Latihannya itu coba menggambar, bukan artinya gambarnya harus bentuknya bagus, bukan. Kita menggambar, mencoba bercerita pakai gambar. Walaupun gambar kita jelek. Ya, jangan seperti waktu kita masih kecil diajarin gambar 2 gunung, ada matahari di tengah, jalan di tengah, sawah-sawah gitu kan. Gunungnya 2. Itu tidak belajar menggambar itu mencontoh gambar. Tapi kita coba menggambar, kita ingin ngobrol dengan orang itu pakai gambar. Apa yang kita gambarkan? Kayak storyboard gitu Pak Agus ya, semacam storyboard gitu ya. Seperti kita bikin komik gitu kan. Nah, nggak peduli gambar kita jelek, tetapi yang penting kita ingin komunikasi apa coba digambar. Gitu. Itu belajar untuk belajar bikin foto story sebenarnya kalau menurut saya. Gitu. Kalau kita bisa itu nanti motret juga sama. Itu cuma cara tekniknya aja berbeda, tapi cara berpikirnya sama. Nah ini satu lagi Pak Agus. Pak Agus tiap mengambil foto, apa timbul pikiran fotonya harus bagus atau yang asal motret saja? Urusan orang lain suka atau tidak suka ya terserah individu masing-masing gitu. Nah, ini. Kalau saya ya paling penting itu motret, karena itu kamera kita sendiri, yang beli juga pakai uang saya sendiri. Paling penting yang pertama saya senang. Betul, sepakat itu. Senang, itu urusan yang kedua. Tapi syukur orang lain senang. Beda kalau kita motret untuk orang lain kita dibayar. Orang lain harus senang, kalau enggak kita nggak dibayar gitu loh. Kliennya itu beda itu ya. Itu aja sih. Jangan ngiklan. Kalau saya kayak gitu. Jadi ikuti aja keinginan kita, foto aja. Nanti orang lain bilang jelek. Nah, ini foto saya sih, apa yang takutnya? To express not to impress. To express not to impress gitu. Tapi itu awal ketika saya belajar memotret dan sekarang. Tapi ketika saya masuk komunitas fotografi, saya terbawa untuk menyenangkan orang lain. Gitu loh. Karena waktu itu yang namanya Hiswa dan klub foto lain itu berafiliasi dengan FPSI. Mereka hanya punya satu genre fotografi, yaitu salon foto, di mana salon foto itu isinya semuanya keindahan visual. Foto kita yang indah secara visual dianggap jelek. Ketika saya minta kritik ke yang senior, wah ini gini lightingnya jelek, komposisinya jelek. Tidak pernah melihat ini ceritanya apa, nggak pernah dilihat gitu loh. Dan ini Pak Agus ini cerita panjang lebar di Facebooknya. Jadi di Facebook fotografi sharing with Agus Leonardus gitu. Itu di situ teman-teman yang punya Facebook nanti bisa join ke situ. Silakan. Fotografi sharing with Agus Leonardus, di situ Pak Agus cerita banyak hal mengenai dulu beliau gabung dari awal motret gitu ya, gabung ke salon foto, lalu ikut lomba, sering menang dan sebagainya, itu ada di situ semua. Kira-kira gitu, Pak Hari. Pak Agus, saya mau nanya, Pak Agus, kenapa sering pakai angka ya Pak ya? Jadi misalkan 9A, terus kemarin 64. Juga 64 gitu. Sekarang 365 juga. 365. Dulu pernah saya dapat Pak Hari bikin aja 30 hari memotret gitu pada saat event awal-awal sama Fuji Film juga di situ. Kenapa Pak senang angka gitu yang jadi, bener nggak Mas ya? Senang cuan ini tadi. Kebetulan rumah saya nomor 9. Jadi ketika saya bikin galeri,
ya apa ya, galeri apa ya? Kalau galeri Agus Leonardo kayaknya kok terlalu menonjolin diri sendiri, ya kan? Dan nanti kan ini untuk pameran macam-macam, bukan pameran karya saya sendiri. Jadi ya udah, saya bikin namanya Galeri 9. Gitu, itu karena rumah saya nomor 9. Gitu. Ya. Kemudian ketika saya bikin perusahaan untuk menerbitkan buku, ya apa ya, mosok bikinnya 9. Ya, saya tambahin art, 9 art, gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, kalau 64 kemarin saya bikin buku When I'm 64, karena usia saya 64. Jadi mosok saya bikin When I'm 19, gitu ya gimana? Sebenarnya nggak bisa kan? Atau apa gitu. Ya udah, dan kebetulan itu judul lagunya The Beatles. Lagu-lagunya sangat-sangat sukai. Ya, artinya kan itu ada faktor lain selain usia kan, selain kalau sekedar usia, kenapa nggak dari zaman umur 60 atau nunggu 65? Ternyata ada faktornya, ada When I'm 64 dari The Beatles itu tadi. Iya, betul. Waktu usia 50 saya bikinnya kan pamerannya Waton Urip. Bukan When I'm 50, ya kan? Tahun 95 saya pamerannya Kata Hati, seni rupa Kata Hati. Iya, itu saya nonton gitu. Itu di. Jadi yang angka tuh yang baru terakhir ini. Nonton itu di Bentara Budaya. 365 ya, karena 1 tahun. Iya. 365 hari dalam kehidupan saya. Karena saya mau membuat buku harian saya selama 1 tahun dengan foto gitu loh. Buku diary gitu. Dengan fotografi. Iya. Jadi saya nggak fanatik angka-angka. Ya kebetulan aja itu pas itu gitu. Nanti buku saya yang berikutnya kan 365, satu lagi Namaste. Itu ada tadi cover-covernya udah saya kirim kalau mau ditunjukin. Saya udah lihat itu Namaste itu. Tapi kayaknya Pak Agus masih harus datang ke Nepal lagi ya Pak Agus ya. Katanya ada yang masih kurang ya. Betul. Sebetulnya idealnya saya datang sekali lagi ke sana dengan membawa penulis. Gitu, betul. Karena penulisnya belum pernah ke sana, dia nggak akan bisa menjiwai gitu loh. Iya. Jadi ya sebetulnya saya sudah berencana waktu itu sudah berangkat dengan penulisnya sudah bersedia, saya sakit nggak jadi, gitu. Ya tertunda sampai sekarang. Ya mudah-mudahan nanti COVID-nya segera kelar. Vaksinnya segera bisa didistribusikan dengan baik. Jadi tahun depan travelingnya bisa kembali berjalan. Bisa normal kembali. Iya. Saya juga pusing ini kemana-mana nih di Jogja aja. Biasanya keluar kota gitu ya. Jalan-jalan. Jalan kemana gitu kayak ini Jogja aja pusing juga lama-lama puyeng malah aku. Terus bagus. Fotonya Pak Agus yang Kridosono Tempo dulu ya? Oh itu, yang dulu legend itu. Legend loh, yang apa? Yang tukang becak kan nonton bola kan? Nonton bola gitu Pak Agus. Itu udah nggak akan ketemu lagi ya sekarang. Sudah nggak ketemu lagi, bahkan nanti ketika rencananya Kridosono itu akan dibongkar dan menjadi sesuatu yang baru, itu sudah akan berbeda lagi. Makanya itu bersejarah. Itu makanya kan aku kemarin ini Pak Ari. Iya. Di Tugu itu kan kabel-kabel sudah berapa hilang. Selatan udah nggak ada. Nah aku bilang sama teman-teman, ini saat terakhir kamu motret Tugu banyak kabelnya. Iya betul. Nanti mungkin tahun depan Januari atau akhir tahun ini gitu ya, Tugu itu udah bersih dari kabel. Kamu bisa jadi akan kangen dengan semrawutnya kabel-kabel di Tugu. Gitu. Bagus, bisa repetisi foto becak kan banyak banget Pak Agus ya. Ada nggak? Ada nggak di sini fotonya? Pak Agus. Foto lama Pak Agus. Fotonya yang beca? Iya yang beca. Nggak ada ya Pak Agus ya. Ya kebetulan sorry teman-teman tidak bisa di share. Ada. Kelihatan ya? Oh ini nih. Nah ini di bawah nih. Wah ini asik. Ini lukisannya Pak Agus ya? Lukisannya Pak. Ini lukisan. Wah asik. Bukan foto ini dulu murid saya. Namanya Nunung Wicaksono, dia ternyata pelukis cat air. Kemudian saya minta dia untuk melukis becak saya itu. Wow. Gitu. Kira-kira hasilnya bagus banget. Wow. Di belakangnya pas. Iya, belakangnya pas itu lukisannya. Kita belakangnya ada apa nih? Wah, ini peralatan kantor pos ini kan ada. Saya masih ada beberapa foto ya kalau nggak salah ya. Masih ada foto yang masih ada beberapa foto. Coba silakan ditampilkan, bisa Pak Agus sharing. Mungkin sambil nunggu kita umumkan dulu. Oh iya, oke. Oh ini udah nih. Nah ini di tempat yang lain. Lama
ini masih di Provinsi Xinjiang, tapi ini ke salah satu desa tempat penduduk Kazakh, bukan penduduk Uighur. Kalau yang tadi itu penduduk Uighur, ya, yang profilnya agak ke timur tengah. Yang di sini ini penduduk Kazakh, jadi mayoritas kedua terbesar di sana. Ini wajahnya mirip orang-orang Rusia, orang Soviet, gitu. Dan mereka hidupnya nomaden. Itu kalau di belakang itu ada semacam kemahnya itu ya. Jadi mereka pindah-pindah, gitu. Nah, saya ke sana hanya berdasarkan guidebook dari Lonely Planet itu. Saya ngomong sama guide-nya, saya tolong diantar ke sini. Loh, kok Bapak tahu? Ya saya baca buku ini, gitu aja. Udah, saya nggak tahu apa-apa, ke sana aja. Dan ternyata di sana menarik nih seperti ini, gitu. Nah, next. Di tengah jalan, saya ketemu ini. Ada nenek-nenek sedang jalan. Menurut saya menarik sekali ya, karena ada pohon tua di situ. Saya turun dari mobil, saya foto, saya dapat 1-2 jepretan di sini, kemudian saya jalan kaki ngikutin nenek itu. Nenek ini saya ikutin terus, kemudian next. Nah, dia ketemu temennya, yang tadi yang jalan itu yang sebelah kiri ya. Dia ketemu satu nenek temennya dia, itu pakai sepatunya aja, sepatu boot kan dia, gitu. Nah, kemudian saya potret mereka berdua, sambil saya pakai gestur saya lah, komunikasinya hanya pakai gestur aja, karena mereka juga tidak lancar berbahasa Mandarin, jadi guide saya juga agak kesulitan ngomong dengan mereka. Ya udah, saya potretin, mereka senyum-senyum aja gitu, saya terus senyum terus akhirnya ya udah, saya jalan lagi, next. Saya ketemu ini, ada bangunan ini, waduh, ini menarik sekali nih. Ini kalau nenek tadi ada di sini, menarik ini. Tapi di situ ada pagar. Saya nggak berani masuk ke pagar itu, karena pagarnya kan ditutup kan. Ini padahal dingin. Ini kira-kira 1 derajat Celcius di sana waktu itu. Jadi saya nunggu aja di situ, nunggu. Jadi fotografer itu ya harus melakukan afirmasi. Afirmasi itu doa mengharapkan sesuatu terjadi. Dan itu sering terjadi, gitu. Benar. Saya berdoa, waduh ini kalau neneknya ada di sini bagus nih, saya foto di sini nih. Tiba-tiba salah satu nenek tadi manggil saya. Saya dipanggil. Agus ini gitu ya. Oh iya, Reneo gitu kan. Reneo. Langsung saya bergegas ke tempat dia. Ternyata ini bukan rumah dia. Dia punya rumah lain. Ya, next. Nah, begitu saya diajak masuk ke rumah dia, ternyata dia ini menyulam. Ini tidak saya suruh. Akhirnya dia action sendiri gitu loh. Mau menunjukkan kalau dia tuh bikin kayak gini. Ini menyulam sendiri dia. Dan menyulam karena dingin sekali, saya disuguhin susu kambing. Yang masih direbus gitu. Waduh, itu hangat gitu. Istimewa. Terus, ya, kita sebagai fotografer orang, tipe fotografi, human interest, kita harus bisa ngobrol dengan dia. Jadi melalui guide saya ngomong, waduh, sulaman kamu bagus sekali, gini. Wah, langsung dia seneng. Saya diajak masuk ke kemahnya dia. Nah ini sebelum masuk ke kemah, saya foto dulu di depan kemahnya dia. Gitu. Oke. Next. Wah ini fotonya bikin horny, Pak Agus. Kemahnya dia ini, itu banyak itu hasil karya dia itu. Wow, bikin horny. Nah ini saya foto di dalam perfect kemah dia. banget loh. Fotonya perfect, lightingnya bagus, ada rollnya dari ini, colornya juga menarik. Itu berlubang. Jadi tadi itu kemahnya itu atapnya berlubang. Jadi kalau dia pas musim dingin masak supaya asapnya tuh bisa keluar. Ya. Ini kan wah fotonya perfect gitu. Ini bikin jadi horny. Wah menarik. Saya ngobrol dengan dia pakai bahasa gestur aja. Terus kadang-kadang dibantu untuk diterjemahin dikit-dikit gitu. Ini dapat foto yang kayak gini. Gitu. Keren banget. Ya. Akhirnya dia juga seneng. Terus next saya ditunjukin juga
Foto-fotonya, oh ini foto keluarga saya katanya. Ada yang di kota sana, di kota mana, tunjukin ini saya foto gini. Ini saya udah mau pamit ini. Udah mau pamit, saya tunjukin foto-foto ini. Udah. Nah, kemudian ada adegan yang betul-betul. Nah ini secepat kilat saya hanya dapat 1 cepretan dan untungnya saya pakai lensa sapu jagat, saya tidak perlu ganti lensa. Teman saya yang pakai lensa bukan sapu jagat nggak bisa motret karena dia harus ganti lensa, nggak bisa. Karena 1 cepretan ini di pintu mau keluar itu tadi. Gitu. Ada eye contact-nya. Jadi menarik sekali. Oke, next. Nah, dalam perjalanan ke desa itu tadi, sebetulnya saya dapat menemukan sesuatu yang menarik sekali. Saya naik taksi, saya lihat anak kecil ini naik kuda yang gagah sekali. Terus saya langsung berhenti, anak kecil ini saya panggil, saya foto. Saya foto terus sama guide-nya tadi ditanya, kamu rumahnya di mana? Dia, oh sana di depan gitu. Oh iya udah, oke. Saya jalan. Nah, naik mobil, tiba-tiba ketemu rumah. Next. Nah, loh, belum. Nanti dulu. Nah, ini rumah ini saya mampir karena dia di luar, saya mampir, ajak ngobrol, kamu berdua tinggalnya di sini ya. Loh, kamu sendirian berdua? Enggak, saya punya anak. Loh, anaknya gimana? Oh, tadi baru pergi. Naik kuda, kuda besar itu, jadi anaknya itu tadi. Yang naik kuda besar tadi anak mereka ini. Gitu, ini orang Kazakh. Ya, mereka kemana-mana naik kuda. Gitu, terus kita diajak masuk, disuguhin, ngobrol-ngobrol panjang lebar, terus dia cerita, nanti dulu. Sebelumnya. Nah, terus dia cerita, loh, anakmu 1, enggak, anak saya 2. Anak saya 2 usianya 10 tahun, kira-kira 10 tahun gitu kan. Terus yang 1 lagi mana? Yang 1 juga pergi. Loh, itu kakak beradik? Ya, kembar. Gitu, katanya kembar. Oh, oke. Pas saya pulang, saya ketemu anak kecil naik keledai. Ya, next. Nah, ini. Nah, loh, kok wajahnya sama? Kamu anaknya itu tadi ya? Iya, gitu. Saya foto lagi, gitu loh. Jadi saya punya foto keluarga itu, tapi anaknya sendiri-sendiri. Tahun 2007 saya ke sana lagi, saya temuin mereka lagi, saya kasihkan semua fotonya. Waduh, senang sekali mereka. Gitu loh. Jadi saya kalau motret, hunting, ya, itu saya seperti itu, nggak sekedar cepet-cepet selesai pulang. Betul. Tapi saya betul-betul ingin mengenal budaya di sana, orang-orang di sana seperti apa. Kira-kira seperti itu. Dan itu akan membawa kesan yang lebih mendalam, dan saya bisa lebih menjiwai objek-objek saya. Gitu kira-kira. Pak Agus, bagus banget ya. Keren. Kapan lagi kita traveling ya? Mudah-mudahan nanti kalau kondisinya udah kondusif, saya mau ikut Pak Agus motret lah. Itu ke Nepal kayak atau kemana gitu. Oke, closing. Selesai. Terima kasih banyak. Sudah disuruh cut. Sudah disuruh cut ini karena kafenya mau dipakai katanya. Bagus, terima kasih banyak atas waktunya. Pengalaman yang cukup luar biasa banget. Sangat ya. menyenangkan. Sangat menyenangkan. Bikin horny foto-fotonya. Yang ingin saya sampaikan. Ya. Silakan. 2 menit. Ya, boleh. Silakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau saya ke suatu daerah, saya ingin mengenal daerah itu dan orang-orangnya. Nah, pas di Xinjiang ini, saya sangat minim informasi kan. Tiba-tiba di suatu tempat wisata, misalnya kalau di Jogja itu di Prambanan gitu ya, itu ada yang jual buku. Traveling in Xinjiang. Ini isinya foto-foto karena yang bikin fotografer. Nah, saya beli di situ. Saya beli di situ. Di belakangnya itu ada foto-foto, ada fotografernya. Kelihatan ya? Iya. Nah, fotografernya ada nomor teleponnya. Langsung saya telepon dia. Saya bilang sama guide-nya, kalau kamu nggak bisa, kalau fotografernya itu bisa bahasa Inggris, saya ngomong sendiri, kalau nggak tolong terjemahin. Langsung dia nggak bisa bahasa Inggris, saya terjemahin. Saya memperkenalkan diri, nama saya ini, saya fotografer dari Indonesia,
saya mau ketemu kamu karena saya dapat bukumu. Gitu. Oke, akhirnya, silakan besok siang ya. Langsung saya samperin, besok siangnya saya ketemu dia, dan akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia, dikasih buku dia yang lain. Ya, yang tadi bukunya juga langsung dapat tanda tangannya. Ya. Wow. Ya kan? Ya. Itu ada tanggalnya juga kan, tanggal 24 Oktober tahun 2006 saya pergi. Ya. Gitu. Terus saya ke sana, saya bawa buku saya juga, Yogyakarta in My Nokia. Jadi kita barter buku. Dia saya beri buku Yogyakarta in My Nokia, yang tadi covernya udah saya kirim ke situ sebenarnya. Ada, tadi sudah ada. Dan dia heran sekali, kenapa? Loh, pakai HP, motornya pakai HP. Seperti itu. Jadi, nah itu yang menarik, gitu. Jadi kita masih sering kadang-kadang komunikasi juga dengan mereka. Ya, mudah-mudahan gitu. Nanti bisa. Asik lah pokoknya. Bisa traveling bareng bagus. Tapi kita bisa mengenal budaya orang. Siap. Di sana, gitu. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Sama. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu Pak Agus. Terima kasih waktunya. Gudang online Fuji Film Corner Rabu Sharing. Nah, pemenangnya adalah Handi Budiman, Andana Paringga. Itu kopi. Ya. Kopi Pak Pos. Kopi Pak Pos. Ya, nanti digosen. Ini gosennya belum nyampe sampai sekarang. Waduh, ini nanti saya ingatkan Mas Helmi nanti. Iya ini. Kirim vouchernya nanti Pak. Saya minum sendiri dah. Makasih ya Pak Agus ya. Sukses selalu untuk Pak Agus. Ya, sampai ketemu lagi untuk di sesi. Ya. Untuk sesi berikutnya di Rabu Sharing minggu depan. See you. Oh iya. Ya guys, nah ini pemenangnya adalah Handi Budiman, Andana Paringga, Erik Arianto. Nah bisa DM ya ke teman-teman admin dari Gudang Digital. Terima kasih, sukses selalu Mas Bimo, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kayaknya kita udah semakin enak ngobrolnya gitu. Besok kita nge-MC bareng ya. MC bareng ya kalau ada terima jobnya kan. Oke, thank you. Sukses selalu, sampai ketemu teman-teman. Selamat malam. Selalu. Sehat selalu. Salam motret.